فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sesuatu yang sangat istimewa sekali. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, apa itu tawakal kepada Allah? Maka beliau menjawab, qat'ul qalbi minal khalq, yaitu memutus ketergantungan hati kepada makhluk. Qat'ul qalbi minal khalqi, memutus ketergantungan hati kepada makhluk. Yang menjadi pijakan Imam Ahmad bin Hanbal adalah bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dan patung-patung yang ada, maka saat itu kaumnya bersepakat untuk membakar Nabi Ibrahim. Ahriquhu wansuru alihatakum, bakarlah dia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, sesembahan kalian yang telah dihancurkan oleh Ibrahim. Maka saat itu mereka bersepakat untuk membuat api yang sangat panas. Kayu bakar dikumpulkan. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, saat itu jika ada seorang ibu yang anaknya sakit, di saat anaknya sembuh, sebagai bentuk rasa syukur, dia mengumpulkan kayu bakar di tempat tersebut yang disediakan khusus untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Apinya sangat luar biasa dahsyat, panasnya istimewa. Bahkan mereka tidak bisa meletakkan Nabi Ibrahim begitu saja. Mereka sudah mempersiapkan manjanik. Tahu manjanik? Seperti alat lontar dari kejauhan. Agar apa? Agar mereka tidak terkena efek negatif dari panas api tersebut. Nah, sangat panas luar biasa. Bisa dibayangkan panasnya seperti apa. Sampai Nabi Ibrahim sendiri diikat di manjanik untuk dilemparkan ke tempat tersebut. Dan saat itu datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Sangat luar biasa. Bayangkan dalam kondisi seperti itu, Nabi Ibrahim dihadapkan dengan api. Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, alaka minna hajah, apakah engkau memiliki sesuatu yang dapat aku bantu? Apakah engkau memiliki sesuatu yang dapat aku bantu? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, amma minka au amma ilaika fala. Kalau darimu tidak. Wa amma minallahi fana'am. Wa amma ilallahi fana'am. Kalau darimu tidak, tapi dari Allah iya, kata Nabi Ibrahim. Bayangkan, dalam kondisi seperti itu, api yang luar biasa di hadapannya, Jibril datang untuk memberikan bantuan. Nabi Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala, wa amma ilallahi fana'am. Darimu tidak, dari Allah ya. Karena Nabi Ibrahim tahu, apapun yang dilakukan oleh Jibril tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jibril adalah sebab, tapi siapa yang menciptakan sebab tersebut? Siapa yang menakdirkan sebab tersebut? Al-Musabbib, Allah Subhanahu wa taala. Maka saat Nabi Ibrahim dilemparkan, bayangkan Allah Subhanahu wa taala saat itu tidak memadamkan api tersebut. Ini kadang kita menghadapi masalah, kok enggak selesai-selesai masalah itu. Ibrahim saat itu apinya tidak dipadamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bagaimana hati seorang Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika Nabi Ibrahim dilemparkan kepada api tersebut, Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Dalam surat Al-Anbiya ayat 68. "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah. Jadi api yang sifatnya panas, atas izin Allah Subhanahu wa taala menjadi dingin. Tetapi tidak hanya sebatas dingin, karena dingin yang ekstrim pun bisa menjadi azab bagi seseorang.
kuni bardan wa salaman. Jadi selain dingin itu harus dapat menjadi sesuatu yang menyelamatkan Nabi Ibrahim, tidak mengganggu Nabi Ibrahim rasa dingin tersebut. Maka Nabi Ibrahim masuk ke dalam api tersebut dan keluar dalam keadaan selamat. Karena api itu atas izin Allah menjadi dingin. Ini adalah kekuatan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qat'ul qalbi 'anil khalqi. Memutus ketergantungan hati kepada makhluk. Nah, ini yang kadang PR bagi diri kita. Kita ini sering sekali bergantung justru kepada makhluk daripada kepada Al-Khaliq. Sering sekali bergantung kepada sebab daripada zat yang menciptakan sebab tersebut. Kita disyariatkan betul untuk menempuh sebab. Tapi bukan berarti sebab itulah yang memberikan kemanfaatan bagi kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan menakdirkan sebab itulah yang memberikan manfaat kepada kita. Poin ini yang harus ada dalam tawakal di kehidupan kita. Nah, ini yang sering kita luput. Kita sering nggak mungkin. Lupa bahwa kita ini hanya disuruh melakukan sebab, yang menakdirkannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah baik-baik kisah Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim tidak dipadamkan apinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita ada di posisi Nabi Ibrahim saat momentum tersebut, kita mungkin akan menangis, menjerit, histeris, akan sudah saya ikut dengan kalian, atau kita akan putus asa, Allah nggak bantu saya. Datang malaikat Jibril, oh iya Jibril tolong saya, pasti bantu saya. Tapi kekuatan tawakalnya Nabi Ibrahim luar biasa. Maka kekuatan tawakal itulah yang menyebabkan Nabi Ibrahim mendapatkan mukjizat yang luar biasa. Sifat api yang panas menjadi dingin. Sifat api yang panas menjadi dingin. Maka kadangkala kita masuk ke dalam sebuah permasalahan yang orang melihat permasalahan tersebut itu akan mendatangkan mudarat bagi kita, tapi karena husnudzannya kita kepada Allah, tawakalnya kita kepada Allah, justru kita akan keluar dari permasalahan itu dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan kemanfaatan yang kita dapat ambil di dalamnya. Ketika kita menjadikan sebuah permasalahan itu adalah momentum bagi kita untuk memurnikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah api ini adalah masalah. Kadang kita dihadapkan oleh musibah, rasa sakit, masalah, kerugian. Kadang kita menghindar dari masalah tersebut, lebih baik menempuh jalan lain yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terlilit hutang, udahlah daripada kita hadapi hal tersebut pusing, saya mendingan ambil jalan lain. Ini api, ini masalah. Kita nggak mau menghadapi masalah tersebut karena kurangnya kehusnudzanan kita kepada Allah. Kita malah berpaling menempuh jalan yang lain. Akhirnya padahal masalah di belakang itu akan jauh lebih besar. Akhirnya kita tertimpa kemudaratan yang jauh lebih besar. Terhindar dari hutang masuk ke dalam pinjaman online. Menghindar. Bukan menghadapi masalah dengan bergantung tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita berani masuk dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, berani menghadapi masalah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya masalah itu akan dengan mudah Allah, api saja bisa jadi dingin. Apalagi masalah-masalah kita yang kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan seketika kita bisa keluar dari masalah itu menjadi insan yang jauh lebih baik. Menjadi orang yang berhasil. Bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu. Maka selama kita bersandar kepada Allah, masalah apapun di hadapan kita hadapi. Sebagaimana Nabi Ibrahim menghadapi masalah api yang ada di hadapannya, beliau tidak bergeming dan tidak mencari jalan alternatif lain. Tapi beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bersandar kepada Allah, hati seseorang akan menjadi tenang. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim saat dilemparkan ke api tersebut? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, itu yang harus kita juga ucapkan saat ada masalah di hadapan kita. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah adalah sebaik-baik penolong dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini di bab haqiqatut tawakkul 'ala Allah disebutkan
Haqiqatut tawakkul 'ala Allah, hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, man taraka al-ikhtiyara wa tadbira fi raja'i ziyadatin aw khawfi nuqsanin aw talabi sihhatin aw firarin min saqamin, yaitu siapa yang menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pilihan dan pengaturan dalam mengharapkan penambahan di dalam nikmat, atau takut berkurangnya nikmat, atau dalam meminta kesehatan, atau menghindar dari penyakit. Jadi seseorang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyerahkan kepada Allah pilihan dan pengaturan. Ketika dia ingin terhindar dari penyakit, ketika dia ingin sembuh dari penyakit, ketika dia mengharap penambahan dari kenikmatan, baik rizki atau apapun, dia tidak bersandar kepada dirinya, tapi dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alima anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Dia tahu Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Wa annahu al-mutafarridu bil ikhtiyari wat tadbir. Dan hanya Allah lah satu-satunya zat yang dapat berupaya dan mengatur segala sesuatu. Hanya Allah. Allah adalah al-musabbib, yang lain sebab, yang menciptakan sebab itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita lupa, kadang kita kalau sakit tawakalnya malah ke dokter. Kalau ke dokter itu mah pasti sembuh. Kita lupa dokter ini hanya sebab untuk kita mendapatkan kesembuhan. Yang menyembuhkannya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berpikir, saya kalau lapar saya nyandarnya ke makan aja, udah makan pasti kenyang. Kita lupa makan ini sebab untuk mendapatkan kekenyangan. Yang menakdirkan kenyang atau tidaknya Allah. Kita kalau mau cari uang kita pikir udah saya buka usaha saja pasti saya dapat uang. Enggak, usaha itu ikhtiar. Dapat uang atau tidak uangnya siapa yang menakdirkannya? Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang buka usaha gagal usaha. Jadi jangan pernah bersandar kepada sebab, bersandar kepada zat yang menciptakan dan menakdirkan, mengatur segala sebab tersebut. Wa anna tadbirahu li 'abdihi khairun min tadbiril 'abdi li nafsihi. Ketahuilah sesungguhnya pengaturan Allah atas hamba itu lebih baik daripada pengaturan hamba atas diri hamba itu sendiri. Jadi kita ketika merancang sesuatu, ketahuilah rancangan Allah itu jauh lebih baik. Yang Allah atur itu jauh lebih baik. Karena yang paling tahu tentang kita Allah, yang menciptakan kita Allah. Kita ini enggak tahu 100% apa maslahat bagi diri kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Makanya contohnya banyak di zaman sekarang, orang ketika sebelum meninggal dia bagi warisnya sebelum dia meninggal. Ini biar nanti tidak ribut, si anak perempuan, anak laki-laki saya bagi rata. Kenapa? Ini waris daripada nanti ribut. Seakan-akan dia yang lebih tahu tentang mana yang terbaik dalam waris dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh yang seperti ini. Yang tahu maslahat Allah Subhanahu wa taala dibandingkan diri kita terhadap diri kita. Dibagi rata antara perempuan dan laki-laki. Padahal si perempuan ini dia hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tapi si laki-laki ini dia harus menafkahi istri dan anak-anaknya. Harta bukan hanya untuk dia. Pembagian Allah dikesampingkan. Hanya memilih pembagian yang dia anggap lebih baik. Ingat, apa yang Allah atur itu lebih baik bagi diri kita dibandingkan pengaturan yang berasal dari diri kita. Sehingga kalau poin ini ada pada diri kita, kita nggak akan terlalu bimbang atas segala sesuatu. Dan ketika mendapatkan takdir apapun akan happy. Kenapa? Ini yang terbaik yang Allah takdirkan untuk saya. Wa annahu a'lamu bi maslahatihi minal 'abd. Allah paling tahu apa yang jadi maslahat kita dibandingkan hamba itu sendiri. Apa yang lebih maslahat untuk kita, Allah yang Maha tahu. Ingin bersekolah di sekolah A, Allah takdirkan bersekolah di sekolah itu yang lebih maslahat bagi kita. Mungkin jika kita masuk sekolah A, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, akhirnya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah, ada maslahat. Wa aqdaru ala jalbiha wa tahsiliha minhu. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghadirkan apa yang menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba.
daripada hamba itu sendiri, untuk mendatangkan kemaslahatan bagi diri, untuk mendatangkan kemanfaatan bagi dirinya. Inilah tawakal yang sebenarnya. Jadi hati itu mempercayai hal tersebut. Wa ansahu lil 'abdi minhu li nafsi, dan Allah itu lebih tulus kepada hamba dari hamba itu sendiri kepada dirinya. Wa arhamu bihi minhu bi nafsi, dan Allah itu lebih menyayangi hamba dibandingkan rasa sayang hamba kepada diri. Hammad ibn Salamah ketika menjenguk Sufyan ats-Tsauri, kata Sufyan ats-Tsauri, "Wahai Hammad, apakah mungkin Allah mengampuni orang sepertiku? Aku takut dengan hisabnya Allah Subhanahu wa taala." Padahal Sufyan ats-Tsauri orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Hammad ibn Salamah, "Wahai Sufyan, demi Allah, andaikan aku diberikan pilihan antara hisabnya Allah terhadap diriku dan hisabnya kedua orang tuaku terhadap diriku, aku lebih memilih hisabnya Allah Subhanahu wa taala, karena aku yakin Allah Subhanahu wa taala jauh lebih menyayangiku dibandingkan kedua orang tuaku." Allah itu lebih sayang kepada kita daripada kita sendiri. Berapa banyak kita merelakan diri kita berbuat kezaliman, menyakiti diri kita, menyakiti kondisi tubuh kita, mental kita sakiti oleh diri kita sendiri. Kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, menzalimi diri kita sendiri, berarti kita enggak sayang sama diri kita sendiri. Kita mudaratkan tubuh kita enggak sayang sama diri kita. Kita mudaratkan diri kita di yaumil qiyamah kelak dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan, kita enggak sayang sama diri kita. Yang sayang sama kita Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jauh lebih sayang kepada diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Dibandingkan orang tua kita, Allah lebih sayang kepada kita. Maka di saat ada seseorang muslim yang wafat, di satu sisi kita bersedih, di sisi yang lain kita bersyukur orang tersebut kembali kepada Arhamur Rahimin, zat yang maha menyayangi daripada orang-orang yang menyayangi. Itu yang harus ada dalam diri kita. Allah itu lebih sayang ke kita daripada diri kita sendiri. Itulah sifat seorang yang beriman. Wa abarru bihi minhu min nafsi. Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dalam berbuat kepada diri kita dibandingkan perbuatan kita kepada diri kita sendiri. Wa 'alima ma'a dzalika annahu la yastati'u an yataqaddama baina yaday tadbirihi khutwatan wahidah wa la yata'akhkhar an tadbirihi lahu khutwatan wahidah. Dan seorang hamba mengetahui bahwa dia tidak dapat maju satu langkah pun dan mundur satu langkah pun dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala mutaqaddam lahu baina yaday qada'ihi wa qadarihi wala mutaakhir. Enggak bisa juga maju dan mundur dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus diketahui oleh hamba. Dia enggak bisa mengelak dari takdir Allah. Tidak bisa mengelak dari apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak bisa. Dia mau mengelak kemana? Dia mengelak dari ajal enggak bisa. Jika sudah datang ajalnya akan datang dimanapun berada. Enggak bisa mengelak dari takdir Allah Subhanahu wa taala. فألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليه وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر. Maka dia letakkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia serahkan seluruh perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bersimpuhnya hamba sahaya yang lemah di hadapan rajanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa. Lahu at-tasarruf fi 'abdihi bi kulli ma yasha wa laysa lil 'abdi at-tasarrufu fihi bi wajhin minal wujuh. Dan seorang hamba tidak dapat melakukan apapun, mengatur apapun pada dirinya, yang punya kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diyakini oleh hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus ada pada diri kita. Kalau tidak ada, bahaya. Kalau ini ada pada diri kita, demi Allah, kenyamanan, ketenangan akan kita dapatkan. Akan kita dapatkan. Makanya di poin berikutnya kata beliau apa? Haqiqatur raha. Hakikat ketenangan itu apa? Hakikat ketenangan itu di saat kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau berikhtiar hitungan matematika, usaha saja. Kalau tidak disertai tawakal,
itu akan penuh dengan kebimbangan, risau, pusing. Tapi kalau sudah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan bagi dia. Allah yang akan mengatur bagi dia segalanya. Tapi tawakal ini yang sering kita maju mundur. Separuh tawakal, separuh enggak, separuh tawakal, separuh. Ya. Kadang lebih banyak kita ini bersandar kepada sebab daripada zat yang menciptakan sebab. Seakan-akan kalau sebab ini enggak masuk, ya udah enggak akan mungkin, mustahil. Ikhtiar, tugas kita itu berdoa, berikhtiar. Dan tawakal ini bukan berarti diam di tempat. Tawakal ini bukan berarti pasrah dan tidak melakukan ikhtiar. Lihat Nabi Ibrahim ketika mau dilemparkan, apa yang beliau katakan? Berdoa beliau, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Jadi berikhtiar itu diwajibkan, diperintahkan. Berdoa itu adalah ikhtiar terbaik. Lakukan. Jangan sampai kita menganggap diri kita bertawakal, tapi pada hakikatnya bukan tawakal, tapi malas. Bedakan antara tawakal dan malas. Ya. Dan orang kalau sudah tawakal itu pasti akan mendapatkan ketenangan. Makanya kata Ibnu Qayyim di sini mengatakan apa? Haqiqatur raha, hakikat ketenangan. Fastaraha hina idin minal humumi wal ghumumi wal ankari wal hasarat. Dan siapa yang memiliki tawakal ini, dia akan merasa tenang dari segala kesedihan, kegundahan, kesulitan, penyesalan. Enggak akan. Orang yang tawakal itu enggak akan menyesal. Orang yang tawakal itu enggak akan mendapatkan kesulitan, kegundahan, kesedihan, kegelisahan itu enggak akan. Dia enggak akan sesal. Karena dia telah melakukan apa yang terbaik dengan berikhtiar, berdoa, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hammala kullahu wa hawaijahu wa masalihahu man la yubali bihamliha wa la yuthqiluhu wa la yaktafiru biha. Karena dia telah menyerahkan tanggungan dari beban hidupnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa berat dan banyak untuk menanggung hal tersebut. Kapan kegelisahan, kegundahan itu ada? Karena kita bebankan masalah itu kepada diri kita. Kita yang berusaha mencari gimana, bagaimana, harus ada hitungannya semuanya. Lupa untuk menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menakdirkan itu bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat kita serahkan beban yang ada pada diri kita, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketenangan akan kita dapatkan. Tapi kalau enggak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita makhluk ini lemah. Enggak bisa menanggung masalah itu semua. Tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak merasa berat untuk hal tersebut. Fatawallaha dunahu wa arahu lutfahu wa barrahu wa rahmatahu wa ihsanahu fiha min ghairi ta'abin minal 'abdi wala nasabin wala timamin minhu. Dan ketika kita menyandarkan masalah kita, menyerahkan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kelembutannya, kebaikannya, kasih sayangnya, kebajikannya dalam hal itu, tanpa ada rasa lelah dari seorang hamba. Hamba itu enggak akan merasa lelah dan tidak perlu memusatkan perhatian sepenuhnya ke sana. Enggak perlu. Kenapa? Allah yang mengatur. Tenang pikirannya. Beda halnya hamba yang tidak melakukan hal tersebut, dia stres, beban dia. Kenapa kita lihat orang yang tidak beriman kepada Allah, hartanya banyak, bunuh diri? Kenapa? Dia enggak menyandarkan beban itu, enggak sanggup dia sebagai hamba itu untuk menanggung beban. Maka orang itu akan terasa bahagia saat apa? Saat dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang akan menunjukkan kepadanya kemahalembutannya, kasih sayangnya. Li'annahu qad sarafa ihtimamahu kullahu ilaihi. Karena apa? Karena dia telah fokus dia itu bukan kepada masalah, tapi fokus dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus dia itu bukan kepada masalah, tapi fokus dia itu satu, bagaimana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu fokus dia. Permasalahan dia, apa yang dia pikirkan, Allah yang menanggungnya. Wa ja'alahu wahdahu hammahu, dijadikan Allah satu-satunya tujuan dia.
fasarafa anhu ihtimamahu bihawaiji wa masalihi dunyah wa farraga qalbahu minha fama atyaba 'ishahu wa ma an'ama qalbahu wa 'azama sururahu wa farahahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan kefokusan hamba itu dari segala perkara dunia. Ketika hamba yang jadi tujuannya itu keridhaan Allah, dunia ini hanya perantara saja. Dia tidak jadikan pusat perhatiannya ini kepada perkara dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan hatinya, membersihkan hatinya, dan sungguh indah kehidupan yang seperti ini. Maka di sanalah seseorang akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di dalam hatinya dan kebahagiaan, kegembiraan yang istimewa. Kapan? Saat dia pusatkan, fokuskan perhatiannya hanya kepada Allah. Tawakal, dia sandarkan dirinya kepada Allah. Dia melakukan sebab, sebagai bab ikhtiar, tetapi dia tidak terfokus kepada sebab, tapi fokus dia kepada al-musabbib, zat yang menciptakan dan menakdirkan sebab tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan urus bagi dia ini semua. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, api aja jadi dingin. Coba kalau saat itu pikiran Ibrahim itu fokusnya kepada api. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Enggak kemana-mana. Nabi Ibrahim tahu saat itu yang bisa menyelamatkannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau tidak berpaling kepada malaikat Jibril sekalipun. Enggak berpaling ke sana. Karena beliau tahu malaikat Jibril ini sebab. Yang menakdirkan sebab itu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat tawakal. Dia lakukan sebab dia berikhtiar dia berdoa tapi perhatian fokus dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau menempuh sebab ini enggak boleh sama Allah Subhanahu wa taala, diharamkan, jangan, enggak usah. Masih banyak cara yang lain. Tapi kalau orang fokusnya adalah kepada sebab, dia enggak lihat tuntunan syariat dalam sebab itu. Dia lakukan. Dia jalani hal itu. Kenapa dijalani hal tersebut? Karena dia selalu fokusnya kepada sebab, bukan kepada zat yang menakdirkan sebab. Dia berantas semuanya. Dia nikah, punya istri, terus ngobrol berdua. Kita pengen ya punya mobil nih. Udah. Kita fokus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar, menabung. Ketika muncul ide, kita kredit riba aja mendingan, jadi biar cepat punya mobilnya. Orang yang tawakal enggak akan masuk ke dalam hal tersebut. Kenapa? Ini sebab dia untuk dapat mobil. Tapi sebab ini apakah diridhoi Allah atau tidak? Enggak diridhoi Allah, enggak akan dia lirik. Ketika dia masuk, dia ambil, akhirnya sepanjang tahun penuh dengan kegelisahan. Tiap bulan mikirin kredit. Belum bayar mobil, cicilan mobil. Akhir udah sekian tahun diambil. Enggak punya apa-apa. Cicilan rumah. Coba kalau orang yang tawakal kepada Allah, dia akan tenang. Dia lihat, kita belum ada, kita nabung. Punya 50, kita beli mobil bekas. Tenang pikirannya. Tiap bulan gak memikirkan kredit ribanya. Rumah pun sama, belum punya, kita ngontrak. Nabung, punya beli tanah. Nabung, bikin pondasi. Nabung terus. Dia gak akan pusing. Karena dia tidak ada pinjaman ribawi. Tapi karena fokusnya kepada sebab, akhirnya udah takut-takut di dalam sebab, pikirannya stres. Dia mau acara nikah. Orang yang fokusnya kepada keridhaan Allah, dia akan cari cara-cara yang syar'i dalam menikah. Dia nggak akan ngadakan sertifikat rumah pinjam ke bank buat apa? Buat acara pernikahan. Akhirnya setiap hari lihat muka istrinya bangun tidur, enek deh. Ini orang yang saya jadi minjem 100 juta. Apalagi kalau istrinya mendengkur ya tidurnya. Lihat 100 juta. Kira-kira Pak, seneng gak lihat muka istri kayak begitu? Enggak, ingat hutang. Apalagi berlipat-lipat. Udah sekian lama bayar, baru bayar bunganya saja. Wallahi ketenangan itu hanya ada dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu. Kalau kita berani untuk menempuh jalan yang tidak diridhai Allah, nggak akan ada ketenangan. Coba tanya kepada mereka yang kelihatan secara zahirnya hartanya berlimpah, pusing. Saya sering ketemu orang-orang yang secara zahirnya nih hartanya banyak, mobilnya mewah. Tapi ketika ngobrol, mobilnya kredit masih. Rumahnya kredit, hutang di sana, pusing Pak, stres mereka.
Tapi kalau orang yang hidupnya sederhana, dia punya uang beli mobil second dulu. Punya uang lagi, dia rubah mobilnya yang agak luas, misalkan agak besar. Nggak mau dia masuk dalam, tenang kondisi. Tenang. Nah, ini ketenangan ini yang mahal. Ini nggak didapat dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.